Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita bertemu kembali dalam channel Optima TV. Kali ini kita masih membicarakan tentang diabetes. Setelah dalam video sebelumnya saya menerangkan apa itu gula kering dan apa itu gula basah, maka sekarang ini saya akan menerangkan mana yang lebih baik, tentang apa akibat daripada gula basah dan apa juga akibat daripada gula kering. Mana yang lebih baik begitu. Kalau gula basah itu biasanya orang yang kena penyakit gula atau diabetes itu cenderung lebih gemuk dan kakinya cenderung lebih besar, atau dia berujung dengan bengkak di bahagian kaki dan kaki itu berat untuk melangkah. Jadi orang yang diabetes yang gulanya gula basah ini, di kaki itu banyak toksin, banyak air, tetapi semuanya adalah toksin-toksin dalam bentuk gula kebanyakannya yang menjadikan dia berat untuk melangkah. Dia menjadi tidak bertenaga, tetapi karena air yang banyak di kaki, dia akan merasa berat untuk melangkah dan susah untuk dia berjalan. Oke. Jadi akhirnya pula gula basah ini akan berakhir dengan luka di kaki yang susah sembuh. Karena kurangnya antibodi yang sampai ke kaki, maka ketika luka itu datang, baik karena bengkak yang berlebihan sehingga terbukanya sel-sel dan masuk kuman-kuman yang menggerogoti, akhirnya luka di sana, luka tersebut akan berair, akan bernanah, akan basah, akan busuk. Nah, ini akibat daripada gula yang kita sebut dengan gula basah. Jadi hujungnya kakinya berat, kemudian luka susah sembuh, akan berair, bernanah dan busuk, baunya sangat menyengat. Kalau luka orang yang diabetes ini biasanya bernanahnya itu lebih busuk daripada nanah-nanah yang lain yang mati, binatang-binatang umpamanya. Jadi sangat-sangat ditakuti akan jadi seperti jadi bernanah atau membusuk atau berair-air di kaki bagi orang yang diabetes. Tetapi kalau gulanya itu gula basah yang mana airnya banyak, kakinya lebih gemuk, kemudian darah-darah yang turun ke kaki yang sudah minim, yang susah juga untuk kembali ke atas, maka menjadikan luka pun mudah terjadi di kaki dan susah untuk sembuh. Hujungnya ialah amputasi, dipotong. Kenapa dipotong? Karena sudah tidak adanya perlawanan daripada antibodi, maka kuman pesta di kaki tanpa perlawanan. Akhirnya luka akan semakin meroyak, akan semakin busuk, akan semakin berair dan akan semakin bernanah. Maka dokter akan mengamputasi, memotong kaki tersebut. Tetapi sekiranya ke tempat yang dipotong juga aliran darah tidak baik, sudah minim sekali, antibodi juga kurang, maka luka yang sesudah dipotong itu pun susah untuk sembuh. Akhirnya potongannya dinaikkan ke atas. Itu makanya awal-awal orang yang gula basah ini dipotong di jari, kemudian dipotong di pergelangan kaki umpamanya seperti itu, kemudian dipotong tidak sembuh juga akan dipotong di lututnya, tidak sembuh juga akan dipotong di pahanya. Nah, kalau sudah sampai di paha itu dipotong, maka pasien yang diabetes ini mentalnya sudah terganggu. Sebentar lagi leher aku akan dipotong katanya. Nah, maka kawal gula, walaupun Anda sakit gula, tetapi jangan gula melebihi 200. Dalam video sebelumnya juga saya nasihatkan ada cara untuk mempertahankan gula di bawah 200 dan tidak akan luka, dan sekiranya luka pun
akan mudah sembuh insyaAllah. Jangan lupa lihat kembali kalau anda belum melihat, silakan tonton video tersebut sekiranya anda belum menonton. Dan saya memberikan di sana tip yang berharga bagi anda yang diabetes dan bagi anda yang tidak atau belum diabetes. Jadi gula basah berakhir dengan luka yang susah sembuh dan akhirnya pula ialah amputasi. Kemudian kita lihat gula kering. Karena saraf yang ke kaki itu semakin terganggu, pembuluh darahnya akan semakin mengecut. Karena salah satu fungsi saraf ialah mengontrol pembuluh darah supaya boleh mengembang dan mengecut. Jadi karena gula yang banyak ke kaki, fungsi saraf itu sudah banyak yang terganggu. Akhirnya pembuluh darah akan semakin tertutup dan tidak bisa dilalui oleh darah yang baik, yang bersih. Ujungnya orang ini akan mengurus, kakinya akan mengecil. Dan selepas itu dia akan merasa di kakinya itu kebas. Kebas karena saraf tidak bisa berfungsi. Kenapa saraf tidak bisa berfungsi? Karena makanan-makanan untuk saraf juga sudah minim. Makanannya ialah di dalam darah yang bersih. Sedangkan darah yang bersih sudah kurang sampai ke kaki. Setelah kebas, kaki itu akan lemah. Dia akan susah untuk berjalan. Terpaksa menggunakan tongkat. Atau dia lemah kaki tersebut. Tidak bisa berjalan. Kita tanya kenapa tidak bisa berjalan, adakah sakit? Dia kata sakit, tidak, tapi lemah. Kenapa lemah? Karena saraf tidak berfungsi lagi di bahagian kaki. Dan kemudian dia tidak luka. Kalau luka pun biasanya dia akan lebih mudah untuk sembuh. Tetapi ujung-ujung kaki atau jari jemarinya akan menghitam dan akan jatuh satu demi satu. Dan biasanya orang tersebut sudah susah untuk berjalan karena kaki yang lemah. Jadi mana yang lebih baik? Gula basah atau gula kering? Kedua-duanya tidak baik. Gula basah akhirnya ialah amputasi, dan amputasi juga akan naik daripada kaki sampai ke pergelangan kaki, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Dan akhirnya penderita diabetes tersebut akan meninggal. Kemudian orang yang gula kering juga dia akan semakin kering, semakin mengecut, semakin lemah, dan kakinya susah untuk dipijakkan dan berjalan, dan rasa kebas yang amat sangat. Dan akhirnya terjadi di kaki, di ujung kakinya itu menghitam dan jatuh jari jemarinya satu demi satu, yang akhirnya dia juga susah untuk bergerak atau berjalan. Jadi tidak ada yang baik. Oleh sebab itu, hindari diabetes, jaga kadar gula yang normal. Dan kalau sekiranya anda diabetes juga, tonton video saya yang memberikan tips bagaimana agar anda diabetes tapi anda selamat sampai ke akhir hayat insyaAllah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.